Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bertemu kembali pada para pemirsa di rumah dan sahabat berchannel dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan kita sharing ya mengenai reinkarnasi ya. Reinkarnasi ini adalah di dalam Pancasrada, 5 keyakinan di dalam agama Hindu, yaitu percaya kepada adanya Brahman, Ida Sang Hyang Widi, percaya adanya Atman, Sang Roh, percaya adanya hukum karma, dan percaya adanya reinkarnasi atau samsara atau punarbawa. Yang kelima adalah moksa. Nah, reinkarnasi ini adalah ya lahir berulang-ulang ya, lahir kembali ya. Tapi konfliknya adalah lahir hidup mati, lahir hidup mati, lahir hidup mati ya, berulang-ulang. Jadi bukan lahir saja ya, karena lahir saja kan nanti ada hidup, ada kematian ya. Jadi konfliknya adalah kelahiran, kehidupan, kematian yang berulang-ulang. Kenapa terjadi adanya reinkarnasi ya? Ini di dalam agama Hindu ini kenapa harus percaya dengan adanya reinkarnasi? Apa sih tujuannya orang untuk Sang Roh itu perlu untuk reinkarnasi, hidup berulang-ulang ya? Karena hukum karma adalah hukum keadilan ya. Jadi untuk menebus karma-karma buruk, untuk menebus dosa-dosa, yaitu dengan lahir berulang-ulang ya. Lahir berulang-ulang ini adalah tujuannya untuk menebus karma-karma di kehidupan masa lampau dan sekarang ya. Karena tanpa adanya reinkarnasi ya, Sang Roh ini yang aslinya adalah jiwatman yang suci ya, karena merupakan percikan daripada Ida Sang Hyang Widi ya. Jadi harus mengalami reinkarnasi yang berulang-ulang ya, sehingga di suatu saat nanti, entah itu kapan ya, sesuai dengan kesadarannya pada waktu hidup di dunia, dia akan menyatu dengan Sang Maha Pencipta, menyatunya Atman dengan para Atman, yang itu yang disebut dengan moksha ya. Moksha ini adalah berasal dari kata mok, dalam bahasa Sanskerta adalah pembebasan, bebas dari lahir hidup mati, lahir hidup mati. Nah, misalnya berwisata atau pergi ke suatu daerah, terus kita langsung tertarik ya, terkagum dengan daerah tersebut ya. Jadi kita sangat bahagia banget, sangat happy banget. Dan anehnya kita itu setelah pulang ya, kita juga merasakan, oh kayaknya enak banget ya kalau hidup di sana ya. Oh kayaknya kok kita tertarik banget dengan daerah tersebut. Nah, itu tanda tanyanya Anda pernah hidup di daerah tersebut, sehingga memori di bawah alam sadar Anda ya, itu akan langsung kontak ya, kayaknya enak banget nih daerah tersebut ya. Ada beberapa yang kita alamin ya di suatu tempat, dan begitu juga kita pergi ke suatu tempat ya, terus kita kayaknya udah males ke daerah itu ya, sampai kita bilang, wah saya nggak mau lagi ya ke sana, ya cukup sekali ini aja. Nah, itu mungkin dulu di dalam kehidupan Anda ya, kita pernah tidak suka di daerah tersebut ya, sehingga terbawa-bawa di kehidupan masa kini. Dan satu lagi juga dejavu ya, kita suka kadang-kadang dejavu juga ya. Dejavu itu apa ya? Kita kayaknya pernah melakukan, begitu kita melakukan sesuatu, terus kita ingat, wah kayaknya saya kok pernah ya melakukan seperti ini. Nah, jadi kita ngebayangin dulu kita pernah melakukan hal yang seperti itu gitu. Karena
di masa-masa lampau pernah juga kita melakukan kegiatan tersebut. Ya. Yang ketiga, kalau Anda misalnya seorang ibu yang lagi hamil, ya ngidam, ya terus anaknya minta makanan, mau makan mangga atau mau makan mangga yang paling kecut dan lain sebagainya, ya. Nah, itu si jabang bayi yang mau lahir di rahim ibu tersebut yang mau menjadi anak kita, dulu pernah di kelahiran sebelumnya dia memang penyuka mangga yang asem, ya, yang kecut, sehingga ya kan macam-macam ya orang ngidam, ya katanya kan, oh harus diikutin, kalau enggak nanti dia ileran, ya itu bisa jadi, ya, karena sang jabang bayi adalah di kelahiran sebelumnya, ya, sukanya makan mangga yang kecut, ya, atau makan durian, ya, malam-malam ya minta dicariin durian, ya, karena jabang bayi dulu penyuka durian, ya, itu bisa jadi. Nah, itu memang ciri-ciri reinkarnasi, ya. Nah, begitu juga yang keempat, jika kita di suatu tempat, ya, jika kita ketemu dengan seseorang, ya, yang baru kita ketemuin, langsung kita tertarik dengan orang tersebut, ya, ini bukan lawan jenis, ya, maksudnya kepada umum lah, ya, langsung kita kagum sama orang itu, langsung kita respect orang itu, dan langsung kita akrab, ya, itu adalah hubungan karma kita. Kita pernah ketemu dengan orang tersebut di kehidupan masa lampau, ya, di kehidupan masa lampau. Begitu pula, ya, begitu kita ketemu sekali dengan orang itu, ya, langsung kita kayaknya nggak klik, ya, nggak cocok, nggak suka, ya, dan begitu pula dia nggak suka dengan kita, nggak klik dengan kita, ya, oh kayaknya kok nyebelin banget nih orang, kayaknya kok belagu bener nih orang, padahal baru ketemu, ya. Itu adalah hubungan karma kita di masa-masa lampau, ya. Jadi masa kehidupan yang lampau. Nah, ada juga begitu ini yang disebut dengan cinta pertama, ya. Begitu seorang cewek ketemu dengan seorang cowok, langsung dia tertarik, menjadi cinta pertamanya, langsung dia tertarik dari segi fisik, dari segi karakter dan sebagainya, bahkan dia berjodoh. Itu adalah karena masih ada hubungan karma di masa kehidupan yang lampau yang dia harus bayar di dalam kehidupan saat ini. Nah, ini memang misteri hukum karma, ya, memang sangat unik, ya, dan tapi logika, ya. Dan terus juga sekarang ada juga kan transgender, ya, orang nyebutnya apa, LGBT, ya. Nah, ada orang yang waktu kecilnya dia cowok, tapi setelah dewasa kok dia pengen jadi cewek, ya. Itu juga adalah karma masa lampau yang dia bawa, ya. Jadi bukan seorang transgender itu bukan karena kutukan, bukan karena keinginan dia, tetapi itu dia sih sebetulnya sudah berusaha, ya, untuk hidup normal seperti orang lain, ya. Tetapi karena ini memang karena sudah karmanya di masa lampau, dia tidak bisa menghindarinya, ya. Sehingga dia ingin, ya, ingin merubah status jenis kelaminnya, ya, apalagi sekarang ada, ya, teknologi dokter kan, kedokteran sudah canggih, ya, jadi mereka merubah kelamin dan lain sebagainya. Nah, ada juga di dalam keluarga, misalnya, ya, Anda pernah nggak mengalami itu, ya, keluarga tetapi rasa musuh, keluarga tetapi rasa orang lain, ya. Begitu pula sebaliknya, orang lain tetapi rasa keluarga, ya. Jadi di antara keluarga, wah, kakak dengan adik, adik dengan kakak, ya, yang satu dengan yang lainnya, atau orang tua dengan anaknya berantem melulu,
ya, tidak pernah akur. Itu adalah karma wasana, ya, sisa-sisa karma masa lampau yang dibawa saat ini, sehingga dia harus membayar, ya, hutang karma tersebut, ya. Dia hidup dalam satu lingkaran sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, ya. Dia harus membayarnya, dia harus melakoninya, dia harus menjalaninya, ya. Seperti saya bilang tadi, orang lain, ya, yang tidak ada hubungan darah sama sekali dengan kita, tapi kok bisa seperti keluarga, itu juga adalah hubungan-hubungan karma di masa lampau, ya. Jadi banyak sekali ini ciri-ciri orang yang inkarnasi itu, reinkarnasi itu, ya. Jadi reinkarnasi ini bukan sebuah sebuah kebetulan, sebuah dongeng, sebuah yang harus dipercaya membabi buta, tetapi ini adalah real, ini adalah fakta, ini adalah logika, ya. Jadi inilah misterinya hukum karma, tetapi masuk logika, ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.